Kemudian di antara potret akhir zaman adalah umat Islam tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dari Abi Umamah Al-Bahili, Rasulullah SAW bersabda, "La yanqudanna ural islami urwatan urwatan, fakullaman qadat urwatun tashabbatha an-nasu billati taliha wa awwaluhunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna as-salah." Bahwa tali agama Islam, ajaran-ajaran Islam akan dihilangkan satu persatu. Dan tali agama Islam yang pertama kali dihilangkan adalah hukum, adalah perundang-undangan Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan saat ini kita ketahui bersama bahwa kebanyakan negeri-negeri Islam semuanya berhukum dengan perundang-undangan yang bukan berasal dari Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Kemudian di antara potret akhir zaman adalah kurangnya ilmu, juga tersebarnya kejahilan, tersebarnya minuman keras dan juga perzinahan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah SAW bersabda, atau dalam riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Inna min asyratis sa'ah an yurfa'al ilm wa yadhhar al-jahl wa yushrab al-khamr wa yafshu az-zina." Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda akhir zaman adalah ilmu itu akan diangkat. Diangkatnya ilmu dengan matinya banyak ulama, dengan matinya banyak para ulama. Kemudian munculnya banyak kejahilan pada masa kita ini luar biasa banyak. Orang yang bergelar profesor pun, ini tanpa menyinggung siapa-siapa, jahil terhadap agamanya sendiri. Pejabat tinggi pun jahil terhadap agamanya sendiri. Jangan menyangka bahwa para profesor itu adalah orang-orang yang pintar, ya, adalah rata-rata orang yang pintar beragama. Tidak. Banyak di antara mereka yang kemudian jahil terhadap agamanya. Dan orang seperti ini, tersebarnya orang-orang yang seperti ini adalah merupakan potret akhir zaman. Kemudian tersebarnya minuman keras dan zina. Bukan hanya tersebarnya minuman keras dan zina, bukan. Tapi minuman keras dan zina diperundang-undangkan. Ini merupakan potret akhir zaman. Dan kebobrokan sebagian perundang-undangan dalam negeri-negeri Islam. Mereka melakukan apa? Sampai pembolehan minuman khamr dan zina diperundang-undangkan. Perjudian diperundang-undangkan. Ini merupakan apa? Kejahilan yang sangat luar biasa. Merupakan kejahilan yang sangat luar biasa. Sampai kemaksiat pun dibolehkan dan pembolehannya apa? Diatur dalam undang-undang. Tidak ada kejahilan yang lebih besar dari kejahilan seperti ini. Ya. Dan ini merupakan potret akhir zaman. Kemudian di antara potret akhir zaman yang sudah bermunculan adalah banyaknya wanita dan sedikitnya laki-laki. Banyaknya wanita dan sedikitnya laki-laki. Ini banyak ini, ya. Dalam beberapa daerah itu satu laki-laki berbanding 5. Satu laki-laki berbanding 5, dan ini sangat mengkhawatirkan. Sangat mengkhawatirkan, ditambah lagi dengan angka atau dengan persentase perceraian yang sangat banyak di kalangan umat Islam. Ya, salah satu teman saya, teman pribadi itu, ya, beliau di Bandung menjadi salah seorang kantor, ya, kepala kantor urusan agama. Tugasnya mengurus tentang, ya, pernikahan dan perceraian. Beliau mengatakan di Jawa Barat tingkat perceraian orang menjadi janda itu dalam tahunan itu bisa sampai ratusan ribu orang, ratusan ribu wanita. Ini masih, ya, apalagi kalau wanita-wanita yang tidak sampai menikah sampai masa tua. Banyak sekali, utamanya di Jawa Barat dan juga pada
wilayah-wilayah yang banyak perempuannya. Dan di kita juga seperti itu, kita juga sudah mengalami hal ini. Laki-laki semakin berkurang, tapi wanita semakin bertambah, dan ini merupakan salah satu potret dari hari kiamat. Makanya ini juga ya mungkin motivasi bagi laki-laki ya, bapak-bapak semuanya, ikhwah-ikhwah semuanya, agar juga ya kalau mampu silakan berpoligami ya. Silakan apa? Kalau mampu, ya kemampuan bisa diukur dari harta, bisa diukur dari kemampuan fisik, dan bisa diukur dari kemampuan psikologi. Ya. Kalau menangani satu istri saja susah, ya jangan poligami. Ya, kalau tidak sabar dengan omelan satu istri, ya jangan berpoligami. Itu tidak akan mampu. Tapi kalau mampu dari segi harta, dari segi fisik, dan dari segi psikologi kejiwaan, bisa menjadi seorang pemimpin yang bisa mampu mengurusi banyak wanita, yang bisa bertahan untuk mendengarkan omelan banyak wanita, silahkan berpoligami. Karena memang saat ini memang jumlah kaum wanita itu sudah sangat diperhatikan, sangat banyak. Dan ini telah disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis. Rasulullah SAW bersabda dari hadis Anas, "Inna min asyratis sa'ah," di antara tanda-tanda hari kiamat, "wa yabqa an-nisa'u hatta yakuna li 50 imra'atin qayyim wahidin." Bahwa para wanita itu akan banyak, sehingga satu laki-laki dalam satu keluarga itu bisa mengurusi 50 orang wanita. Satu laki-laki bisa mengurusi apa? Bisa mengurusi 50 orang wanita. Ini sangat luar biasa ya. Kemudian di antara tanda hari kiamat, potret akhir zaman adalah banyaknya gempa bumi. Kalau zaman saya dulu ya mondok di Jawa Barat itu di Sukabumi, itu tiap bulan itu hampir kadang 2 kali gempa bumi. Walaupun skalanya kecil, tapi juga menakutkan. Ya. Tapi juga apa? Kalau sudah bergoyang, ya, atap sudah bunyi, ya kita juga takut. Dan ini banyaknya gempa bumi itu merupakan apa? Banyaknya bencana alam merupakan potret akhir zaman dan tanda-tanda dekatnya hari kiamat. La taqumus sa'ah hatta yuqbadul ilm wa takthuruz zalazil. Kata Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari bahwa hari kiamat tidak akan muncul sampai ilmu diangkat dan kemudian banyak terjadi gempa bumi. Kemudian di antara tanda potret akhir zaman yang banyak terjadi adalah orang meninggal dalam keadaan tiba-tiba. Orang meninggal dalam keadaan tiba-tiba, kita melihatnya tanpa memiliki penyakit apa-apa, tapi meninggal dalam sekejap. Baik meninggal karena serangan jantung, dan ini banyak, ataupun meninggal karena kecelakaan. Ini namanya apa? Mati dalam keadaan tiba-tiba, tanpa ada prediksi sebelumnya. Dan mati, meninggal dalam keadaan tiba-tiba ini, jamaah sekalian, biasanya lebih menyedihkan daripada meninggal dalam keadaan sudah diprediksi sebelumnya, atau sebelumnya sudah ada tanda-tanda untuk meninggal, sakit atau lainnya. Makanya Rasulullah SAW selalu berlindung diri dari apa? Dari mautil faja'ah, dari diwafatkan dalam keadaan apa? Dalam keadaan tiba-tiba. Karena meninggal dalam keadaan tiba-tiba itu sangat menyedihkan bagi orang yang ditinggalkan ya. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat At-Tabrani, "Inna min amaratis sa'ah an yadhhara mautul faja'ah." Di antara tanda-tanda hari kiamat, potret akhir zaman adalah akan banyak munculnya kematian secara tiba-tiba. Dan ini banyak terjadi. Dan ini banyak terjadi dalam realita kehidupan masyarakat kita. Kemudian di antara potret akhir zaman juga adalah
tersebarnya tulisan. Tersebarnya banyak tulisan. Baik dalam berupa buku walaupun dalam berupa gadget kita, WA kita, Facebook kita. Bayangkan yang masuk Facebook itu kira-kira kalau dibukukan berapa kira-kira tulisannya itu dalam Facebook atau dalam WhatsApp. Ini merupakan apa? Tanda-tanda hari kiamat. Tersebarnya tulisan itu merupakan tanda-tanda hari kiamat. Makanya dalam satu hadis dalam riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min baini yaday sa'ah," di antaranya adalah zuhurul qalam, bahwa potret akhir zaman sebelum terjadinya hari kiamat akan tersebarnya pena, tulisan. Dan ini banyak. Dan ya, saya kira pena itu sudah tersebar banyak sekali, dan ini merupakan potret akhir zaman, walaupun dia bukan tanda-tanda hari kiamat yang buruk, tapi malah sebaliknya banyaknya pena tulisan merupakan tanda-tanda hari kiamat yang baik, ya. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi bahwa tanda-tanda hari kiamat itu tidak mesti buruk. Demikian ikhwas sekalian, kita akan melanjutkan kajian kita insyaallah pada keesokan harinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur yang panjang agar kita bisa berjumpa lagi pada kajian esok hari. Ya demikian, semoga ia bermanfaat. Ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.